Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Kebetulan saya habis sholat subuh, jadi saya langsung aja menyempatkan waktu untuk membuat video ini, dan tidak lama saja kita akan coba 12 atau 15 menit untuk membahas tentang tetap di dunia sales marketing dan sedikit motivasi untuk teman-teman yang masih muda, yang masih bersemangat ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sales dan marketing, di mana yaitu tentang jabatan-jabatan yang ada. Seperti kemarin sebelumnya adalah saya membahas tentang kita reminder lagi, yaitu tentang account manager ya. Nah, sebelumnya video sebelumnya adalah tentang account manager, di mana saya kupas kembali bahwa beberapa posisi untuk sales marketing itu banyak sekali teman-teman. Saya ngobrolin yang corporate ya, corporate yang global company dan lokal company ya, rata-rata tapi saya kebanyakan di global company ya, global company di Eropa, di Amerika, sesuai dengan pengalaman saya gitu ya, yang ada di Indonesia yang sudah mempunyai representatif dan beberapa titik branch di Jakarta, di Indonesia gitu ya, atau di beberapa kota di Indonesia. Nah, kita kupas lagi bahwa sales dan marketing itu ada beberapa posisi. Misalkan salah satunya yang telah saya kupas adalah account manager gitu ya. Jadi account management untuk customer gitu. Yang kedua nanti ada lagi channel manager gitu ya. Yang ketiga ada istilah sales engineer. Yang keempat ada posisi misalkan marketing engineer gitu ya. Kemudian ada posisi strategi engineer gitu, strategi. Dan yang keempat ada business development gitu ya. Yang selanjutnya adalah beberapa posisi yang mungkin yang berhubungan dengan sales. Nah, nanti kita kupas satu-satu teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang business development ya. Jadi yang berhubungan dengan sales dan marketing, yaitu di business development. Berdasarkan pengalaman saya, jadi berdasarkan pengalaman dan beberapa teori-teori business development gitu ya. Business development ini ada di beberapa company, emang dia membawa revenue, maksudnya target. Ada juga yang tidak membawa revenue, dia hanya menstrategikan semua activity sales dan marketing untuk di satu perusahaan itu. Nah, kita mengacu yang berdasarkan pengalaman saya, yaitu di business development yang menggarap beberapa potensial customer yang dianggap potensial bisnis baru gitu ya. Nah, bisnis baru, jadi terus mencari customer baru, terus mengolah informasi-informasi customer baru, itulah kerjaannya business development. Nah, business development ini tidak ya, ada beberapa yang memang berdiri sendiri di departemen business development, terpisah dengan sales dan marketing. Ada juga yang bergabung kan, karena tergantung sizing company-nya. Misalkan company-nya besar, biasanya business development ini berdiri sendiri. Jadi kalau gampangnya ada 3 site ya, misalkan business development, sales dan marketing. Mereka masing-masing berdiri sendiri. Jadi business development emang beberapa perusahaan berdiri sendiri, dan ada yang beberapa perusahaan gabung. Karena apa? Tidak ada cost untuk headcount biasa teman-teman, jadi dijadi satu. Ada yang gado-gado dijadi satu antara sales, marketing, dan business development. Udah, pokoknya dapat setoran number. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, saya membahas yang emang terpisah ya. Jadi business development ini emang membawakan satu revenue yang benar-benar baru gitu ya, yang benar-benar kita sebut juga white space. Nah, jadi white space itu apa? White space itu ya gampangannya ada kertas kosong ya, kita tulis, nah baru ya, misalkan satu, nah, customernya A gitu ya, B customernya
Selanjutnya kita yang menemukan customernya, kita yang menciptakan create customer, kita yang menciptakan revenue baru. Itulah salah satu aktivitas business development. Tapi tidak tertutup kemungkinan teman-teman ya untuk di level atau business development ini emang tetap ada beberapa jenjang gitu ya, yang junior, mid dan senior, bahkan sampai level vice president, director gitu normal ya. Nah itu. Nah biasanya kalau teman-teman yang di junior gitu ya, junior baru lulus gitu ya. Nah itu akan tertantang di sini karena biasanya akan mengalami berat gitu ya. Karena di sini lebih menciptakan ide-ide baru, di mana menciptakan inisiatif-inisiatif baru, touch ke customer gitu ya, inisiatif-inisiatif baru yang menyentuh dan berkomunikasi dengan customer gitu ya. Nah itu sangat berat ke teman-teman. Kalau pengalaman beberapa ini ya, fresh graduate ya, termasuk saya gitu ya. Nah kalau beberapa teman-teman itu memang yang harus berpengalaman dulu dari junior sales gitu ya, atau junior marketing baru ke business development. Karena ini tipikal ini emang banyak inisiatif, banyak kreatif dari masukan-masukan dari dianya sendiri, bagaimana menciptakan create market baru, create customer baru, create semuanya agar strateginya masuk ke menghasilkan number gitu ya teman-teman. Nah kalau itu di sisi yang junior tadi. Kalau di sisi yang middle, biasanya ada pengalaman di 2 tahun gitu ya. Nah gitu 2 tahun. Nah sekarang beberapa perusahaan-perusahaan dan ini itu menciptakan bisnis development posisi ini emang sangat menarik teman-teman ya, sangat menarik. Jadi ada yang mengambil dari technical gitu ya, dari level technical langsung ke business development. Ada juga yang mengambil dari experience di sales dan marketing gitu ya. Nah itu. Jadi sangat menarik posisi ini teman-teman, bagi teman-teman yang challenging ke ini ya, ke business development, monggo gitu. Kalau pengalaman saya dulu pernah di technical, yaitu di IT engineer gitu ya, di MIS engineer gitu. Kemudian saya challenging ke posisi ini. Tapi sebelum ke business development saya juga menjadi semacam account manager gitu teman-teman ya. Dia di sales account manager gitu ya. Nah baru ke di business development. Nah itu menarik sekali teman-teman, challenging karena kita dari sisi skill sudah ada gitu ya, produknya misalkan IT gitu ya, IT kita sebut yang gampang aja, tidak usah terlalu dalam gitu ya, IT networking gitu ya, IT networking. Kemudian di IT networking ini saya challenging yang sebelumnya bekerja bagaimana fungsi hardware ini, kemudian saya menjelaskan ke customer bagaimana fungsi hardware ini namun dijual, di offer gitu ya. Nah solusinya dapat teman-teman, masih nyambung gitu ya. Nah disitulah saya sempat berpikir apakah saya cocok gitu loh jadi ke sini. Ya udah, jadi saya referensi ke senior saya gitu ya. Ada senior saya yang sekarang di Jakarta, bahkan di Singapura gitu ya. Saya dengerin setiap dia ngomong ini. Nah itu bagus sekali, sampai sekarang masih intens, dan ada yang udah di BUMN gitu ya. Nah itu menarik sekali teman-teman, dan karir mereka bagus-bagus semua gitu ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah emang karena mungkin salah satunya adalah tetap jujur teman-teman. Nah itu jujur dan al-alamin ya. Jadi kalau saya pribadi emang sistem salesnya tidak terlalu mengacu ke buku, jujur aja. Jadi saya tidak suka mengacu ke buku akademisi. Nah saya tidak terlalu ini. Jadi saya lebih suka mengacu ke ke company itu, bagaimana strategi baru saya sesuaikan dengan skill yang saya punya gitu ya. Karena di buku jujur aja saya selama kuliah teori-teori itu sekedar hafalan gitu ya. Ya saya lulus dengan nilai bagus gitu ya kalau di akademisi,
3,8 IP. Jadi tapi apakah realistisnya dipakai gitu? Saya kebalik justru teman-teman ya. Jadi saya kuliah gitu kadang menyumbang dari teori-teori pekerjaan saya bawa ke kampus. Karena emang bekerja sambil kuliah ya. Jadi itu. Jadi teori-teori itu yang saya bawa ya dari pekerjaan saya bawa ke kampus untuk sharing ke teman-teman gitu ya. Nah, itu yang saya dapatkan. Nah, itu sedikit melenceng teman-teman ya. Tetap kita kembali lagi ke business development tadi. Nah, business development ini intinya adalah ya, kalau misalnya kita di job deskripsikan ya, di beberapa perusahaan itu tentunya emang support untuk revenue perusahaan gitu ya, approach ke customer itu tetap teman-teman. Tapi teman-teman ingat ya, business development di beberapa perusahaan itu meng-create revenue baru gitu ya. Misalkan paling gampangnya ada dua gitu ya, existing customer dan new customer. Nah, business development ini menciptakan revenue baru dari customer baru gitu ya teman-teman ya. Iya itu. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk menambah revenue di perusahaan gitu ya. Nah, satu lagi untuk yang existing itu seperti yang sales engineer, sales manager, marketing manager gitu. Itu adalah yang emang existing biasanya. Nah, tapi ya tidak tertutup kemungkinan kembali lagi ke perusahaannya masing-masing teman-teman ya. Setiap perusahaan akan mempunyai model skema yang masing-masing. Tapi kebanyakan dari ini kalau emang new business development adalah new implementasi new market ya. Jadi marketnya baru yang kita create sendiri, kemudian kita revenue-nya masuk ke situ teman-teman. Nah, itu dulu sharing dari saya bahwa kata kuncinya teman-teman ya, bahwa business development itu mencari customer baru itu aja. Jadi new business. Nah, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu dulu dari sharing dari saya. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang berjuang di jalan ikhtiar ya bisa mereferensi juga untuk posisi business development ini. Yang dari technical mau ngambil ke business development ini monggo gitu ya, silahkan gitu. Atau tidak tertarik, saya masih intent di technical, monggo teman-teman. Tidak perlu dipaksain gitu ya. Yang jelas bedanya pasti kalau perusahaan-perusahaan yang komitmen dengan memberikan komisi itu ambil teman-teman ya untuk insentif. Tapi tetap teman-teman, saran saya tetap menjadi ikhtiar yang jujur ya, kemudian menjadi sales marketing business development yang al-amin ya, sesuai pesan Rasulullah teman-teman. Itu pokoknya yang negatif buang teman-teman ya. Kalau ada customer misalkan negatif gitu ya, negatif meskipun ininya potensial tapi saran dari strateginya negatif gitu ya, buang aja teman-teman. Kita ganti ke customer lain, kita cari customer baru. Jangan khawatir teman-teman, don't worry. Karena apa? Karena kehilangan satu customer yang bermain dengan setan gitu ya, kita lebih banyak bermain dengan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan akan membantu kita, don't worry. Itu aja, keep semangat teman-teman ya. Oke. Tetap monitor di channel saya teman-teman, yaitu di MAF Info, di share ke teman-teman yang membutuhkan, kemudian di subscribe teman-teman ya untuk tetap kita eksis di channel ini. Salam sehat selalu teman-teman, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli